Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi Mustafa balligh maqasidana waghfir ma madha ya wasi'al karami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi Mustafa balligh maqasidana waghfir ma madha ya wasi'al karami ya akramal khalqi ma liman aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil amami ya Rabbi Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al wa inna min judika dunya wa dharrataha wa min ulumika ilmal lawhi wal qalami ya Rabbi Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al ya nafsu la taqnati min zallatin azumat indal kabair fil ghufrani kallamami ya Rabbi balligh maqasidana waghfir ma madha ya wasi'al la'al rahmat rabbi hina yaqsimuha tahti ala hasabil isyani fil qisami ya Rabbi balligh maqasidana waghfir ma madha ya wasi'al karami wal ali wasahbi summa tabi'ina fahum ahlus safa wal wafa wal fadli wal karami ya Rabbi Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa alhiqni bis salihin rabbi ilman warzuqni fahman wa alhiqni bis salihin rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa alhiqni bis salihin bi rahmatika ya arhamar rahimin
الفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis samai burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi ba'asallahu bi'idnihi wa sirajan munira wa da'iyan ilallah bi'idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tasliman katsira. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala udwana illa 'alal zalimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli. Nusirtu birru'bi masirata syahran wa u'titu mafatihal ardh wa ju'ilat liyal arda masjidan wa tahuran wa ju'ilat ummati khairal umam wa u'titu syafa'ah wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassah wa bu'istu ilan nasi 'ammah. Wa qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan berbagai macam karunia nikmatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat-nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan, yang paling utama buat kita adalah
nikmat jadi umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi umat Nabi besar Muhammad itu adalah umat pilihan Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai ada umat nabi-nabi terdahulu itu saking pengen jadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam satu hikayat sampai diceritakan dihidupkan sama Allah Subhanahu wa taala, tapi tak mampu juga karena tidak dapat pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dipilih menjadi umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sering baca sejarah Nabi, ini Nabi ternyata bukan hanya pemimpin di dunia, tapi dia pemimpin nanti di akhirat buat kita. Makanya kita udah dipilih sama Allah Subhanahu wa taala sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita manfaatin betul-betul agar kita cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi itu dilihatnya umurnya tidak panjang, beda dengan umat-umat Nabi terdahulu. Kalau umat-umat Nabi terdahulu memang Allah ciptakan umurnya panjang-panjang, tapi kualitas ibadahnya kita sebagai umat baginda Rasul tidak kalah dengan umur mereka. Sekarang kita bayangin 1000 tahun di dunia itu baru 1 hari di akhirat. Kalau kita renungin aja nih, kita hidup 1000 tahun di dunia nih, dikasih panjang umur sama Allah Subhanahu wa taala. Itu di akhirat baru 1 hari. Luar biasa panjangnya. Makanya kalau kita udah masuk ke alam barzah, kita udah nggak nemuin lagi tuh yang namanya kematian. Karena emang alam barzah itu seperti itu. Jadi alam barzah itu adalah awal pintu daripada pintunya akhirat. Ini kita dikasih batas waktu di dunia nih sama Allah Subhanahu wa taala. Banyak ibadah yang kita anggap remeh tapi nilainya luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang-kadang kita sebagai umat Nabi besar Muhammad ngeremehin tuh ibadah sunnah daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di sini kita bahas tentang keistimewaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada nabi-nabi yang lainnya. Jadi Nabi besar Muhammad itu punya keistimewaan dibandingkan nabi-nabi yang lainnya. Kita bersyukur nggak jadi umat Nabi besar Muhammad? Bersyukur, ya Allah. Tanda syukur kita sama Nabi belum seberapa tuh. Tanda syukur kita sama Nabi, sama Allah, ya Allah. Kalau kita renungin nih, hidup itu sekeluaran napas doang nih. Andaikan napas kita keluar nih, satu aja nih, terus kagak balik lagi tuh napas, udah segitu tuh. Dan umur kita nggak lama, cuman 7 hari.
Kalau kagak Senin, Selasa. Kalau kagak Selasa, Rebo. Kalau kagak Rebo, Kamis. Udah begitu aja perputaran kita tuh. Kalau kita nggak manfaatin, ya Allah, alangkah ruginya kita dijadiin sama Allah, dikasih panjang umur, padahal umur kita cuma 7 hari, begitu-gitu aja hidup. Nyari kadang-kadang harta, ya Allah, pergi gelap pulang gelap, kaya kagak utang numpuk. Oh gitu kadang-kadang. Ada nggak yang begitu? Ada. Dia rugi tuh orang yang kayak gitu. Padahal Nabi ini dikasih keistimewaan nih. Nabi kita doang nih yang dikasih keistimewaan. Dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli. Kata Nabi, aku telah diberikan 5 perkara yang belum pernah 5 perkara ini diberikan kepada seorang nabi sebelumku. Jadi nabi-nabi dahulu nggak dikasih nih 5 perkara ini. Yang pertama adalah nusirtu birru'bi masiratan syahri. Aku diberikan pertolongan dengan rasa takut kepada musuhnya nih. Musuhnya aja udah takut aja. Tuh Nabi tuh dulu ada orang, kalau Nabi lewat pengen ke masjid Nabawi nih, satu hikayat itu orang kafir saking bencinya sama Nabi, setiap hari itu Nabi kalau pengen sholat jamaah diludahin, ya Allah, dari atas rumahnya. Bukan zaman sekarang doang rumah tingkat, dulu juga udah ada. Makanya kalau punya rumah tingkat mah jangan terlalu bangga-bangga banget, apalagi dari bambu ya. Dulu udah banyak. Itu tuh orang kafir, orang Yahudi, kalau Nabi lewat setiap hari dikasih hadiah sama orang kafir berupa ludah. Kalau kita bayangin Bu, dulu nggak ada gosok gigi Bu, nggak ada odol. Apalagi kalau habis makan jengkol, ya Allah, itu baunya kayak apa ludah. Di sana juga banyak makanan yang mengandung bau, bukan di Indonesia doang. Kalau kita kan di sini Indonesia rata-rata pete sama jengkol. Itu begitunya. Nabi itu nggak pernah marah, ya Allah, diludahin tuh punggungnya, asal diludahin. Dia nengok ke atas, dia senyum tuh, ya Allah. Setiap hari itu kelakuannya kayak gitu, udah saking bencinya sama Nabi besar Muhammad SAW. Satu ketika dia lewat kagak ada yang ludahin ini, ya Allah. Nabi tengok kanan kiri gitu, ya Allah. Ada sahabat Nabi, ya Rasulullah, saya lihat dari tadi kayak orang kebingungan, tengok kanan kiri aja. Rasulullah bilang, saya biasanya kalau lewat sini ada yang hadiah ini, ada yang ludahin. Oh si Fulan ya Rasulullah, Fulan lagi sakit ya Rasulullah. Langsung tuh Rasulullah pulang buat ngambil tentengan, nengokin orang sakit. Makanya kalau nengokin orang sakit ada adabnya kayak gitu, bawa tentengan. Ini mah kadang-kadang kita nengokin orang sakit ke rumah sakit kagak bawa tentengan acan-acan, yang ada habis buah-buahan yang ada di rumah sakit kita makanin. Makin nanya lagi, emang apa yang lu rasa sih no? Begitu. Lah kagak deh gua rasa-rasa, lu kesini kagak bawa apa-apa, gitu kan ya. Kali-kali lu kesini bawa jeruk 5 kilo mah gua rasa-rasain ada yang asem, gitu kan. Ini kita kagak nih, Nabi besar Muhammad pulang, nanya Isa, ada apa Isa itu?
Agak ada apa-apa, tebang kurma doang, ya udah bungkus. Begitunya lagi mau masuk nih, ya Allah, dia ketok-ketok pintu tuh. Tok-tok, assalamualaikum, kata orang kafir. Man fil bab, siapa di balik pintu? Nabi tetap aja tok-tok-tok, assalamualaikum. Man fil bab, siapa di balik pintu? Nabi belum nyebutin tuh, tok-tok-tok, assalamualaikum. Siapa di balik pintu, gitu kata. Saya Rasulullah. Ya Allah, itu orang yang tadiannya sakit tuh tambah geget dia. Wah, Rasulullah ini yang biasa saya ludahin, jangan-jangan kesini pengen ngonin saya lagi begitu. Dia pulang hari itu juga, dia masuk ke rumah orang Yahudi tersebut, ditengokin tuh, ya Allah, didoain sama Nabi. Langsung tuh orang kafir masuk Islam. Ya Rasulullah, pada hari ini juga saksikan asyhadu alla ilaha illallah wa annaka Muhammadur Rasulullah. Itu mulianya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu diberi pertolongan dengan rasa takut pada hati musuhnya. Musuhnya aja dalam jarak perjalanan sebulan itu udah ada rasa takut sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi besar Muhammad di dalam kehidupannya nggak pernah dendam sama orang. Itu Nabi kita tuh. Coba kalau kita sering begitu, seumpama kita punya tetangga kayak gitu, asal kita mau ke masjid kita diludahin. Asal kita mau ke masjid kita diludahin, habis kita serampang, lu lihat-lihat besok-besok, wah. Begitu kita mengancam. Itu Nabi begitu, Bu, luar biasa. Jangan pakai ada kata-kata ilok di dalam sejarah Nabi, nggak ada. Nabi emang diciptakan begitu, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Makanya al-akhlaq al-adab fauqal ilm. Adab itu akhlak, di atasnya ilmu. Orang kalau banyak ilmunya kagak punya akhlak, nggak dipakai, Bu. Kadang-kadang orang banyak kan ilmunya. Orang kadang-kadang kita lihat titelnya profesor, doktor, tapi kalau nggak ada akhlaknya begitu nih sekarang, mementingkan dirinya sendiri. Beda dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustadz, kadang-kadang ada yang nanya juga, Ustadz, dia makan Nabi wajar lah. Makanya kita disuruh contoh Nabi. Andaikan kita disuruh contoh malaikat, kita kagak sanggup, Bu. Makanya sebagai contoh yang paling baik adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari jenis manusia juga. Pelan-pelan kita dandanin akhlak kita. Kalau sama musuh, bagaimana caranya kita ketemu musuh kita biar jadi sayang sama kita. Ini kan kita gara-gara nggak bisa nerima pendapat orang, gara-gara ada hati yang kagak diterima. Hati kita nih kadang-kadang begitu, masih benci aja sama orang. Terus kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa u'titu mafatihal am. Aku diberikan kunci-kunci perbendaharaan bumi. Jadi itu Nabi itu diberikan kuncinya. Makanya kekayaan ini kalau Nabi mau aja, dari dulu Nabi orang udah yang paling kaya di dunia. Sampai-sampai Nabi ditawarin nih sama malaikat, sama Allah Subhanahu wa taala melalui malaikatnya. Andaikan tuh Jabal Uhud
atau gunung-gunung yang ada di kota Mekah, Madinah dijadikan emas sama Allah, ditawarkan buat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu udah paling gampang banget sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kagak, Nabi kagak begitu. Nabi mikirin umatnya. Makanya kalau di dalam sejarah Isra Mi'raj itu kan begitu tuh. Kalau kita tahu tuh sejarah Isra Mi'raj, Nabi pertama ketemu dengan di pintu langit pertama, Nabi ketemu dengan Nabi, para Nabi. Kemudian Nabi ketemu dengan nenek-nenek, yang kemudian Nabi nanya kepada malaikat Jibril alaihi salam, "Man hiya ya Jibril?" Siapa itu ya Jibril? Itu dunia yang ketika Nabi di Isra Mi'rajkan aja tuanya udah kayak gitu tuh, nenek-nenek udah bongkok, ya Allah. Sampai Nabi terus sampai ke Sidratil Muntaha, ke Rafrafil Akhdar, sampai berjumpa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika perjalanan Isra Mi'raj yang luar biasa itu, banyak godaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi pernah ditawarin tuh susu, madu atau racun tuh, ya Allah. Sentak Nabi besar Muhammad langsung milih madu. Ya Allah. Andaikan Nabi besar Muhammad milih daripada arak atau racun, bagaimana itu umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Itu yang dipilih sama Nabi aja madu, manisnya luar biasa. Bagaimana kalau dipilih dengan arak yang memabukkan? Khawatir malaikat Jibril alaihissalam umat Nabi besar Muhammad bakalan pada mabok dunia. Makanya nih kita udah beruntung banget jadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikasih tuh kunci-kunci pemberdaharaan di muka bumi ini, diberikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum itu tidak ada seorang pun nabi yang diberikan kekayaan yang ada di muka bumi ini. Coba sekarang kita bayangin tuh. Makanya kalau di dalam hadis Nabi, arba'atun min sa'adatil mar'i, ada 4 kebahagiaan yang ada di dunia ini. Salah satunya adalah antakuna rizquhu fi baladi. Cukup nyari rezeki di negerinya sendiri. Ini Indonesia udah luar biasa Allah kasih buat kita, yang emasnya, yang tembaganya, yang minyaknya, yang solarnya ada di sini semuanya. Nggak perlu ke luar negeri, nggak. Di Indonesia udah cukup baldatun toibatun doang. Warabbun ghafurnya belum Allah kasih. Mudah-mudahan senantiasa Allah kasih nih. Makanya di sini nih Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beri buat umat Nabi, Allah kasih kekayaan nih. Yang penting kita tinggal ikhtiar doa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak banget kalau kita pengen mah, yang penting kitanya jangan malas. Allah buka nih rizki buat kita. Apalagi sekarang mah gedung-gedung semakin lama semakin tinggi. Pekerjaan sekarang mah semakin lama semakin banyak. Udah nggak ada kata-kata yang begini-gini, enggak. Ya Allah, gue mah miskin banget, emang udah nasib kali begitu. Jangan. Kita rubah diri kita untuk mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran.
Bumi dijadikan untukku sebagai masjid. Nih kita kalau sholat nih, kalau kita lagi ada di kebun, kita bisa sholat. Memang bumi ini Allah jadikan sebagai masjidnya Allah, tempat sujud. Yang penting memenuhi syarat. Orang-orang tua dulu tuh kalau habis dari sawah, bajak sawah, atau dari mana gitu, dari ladang-ladangnya, sholatnya di tempat ladang-ladangnya masing-masing. Karena emang orang tua dulu itu airnya masih bersih-bersih gitu. Sekarang kita kadang-kadang udah susah, pengen sholat di bumi kebanyakan tai kucing, apalagi kalau di komplek mah tai anjing banyak banget. Kalau orang tua dulu kita liatin, ya Allah, kalau habis bajak sawah nih atau habis nyangkul dari sawah, minumnya aja minum air sawah bekas tapakan kebo. Itu kadang-kadang bening banget, diminum sama gogolio. Tahu gogolio? Padang apa? Batang padi tuh. Iya, yang dicabut, ya Allah. Sakit kagak perutnya? Kagak. Coba bocah sekarang suruh minum. Alah. Habis pada mencret tuh perut. Makanya Allah kayak gitu tuh Nabi. Ini buat umatnya Nabi. Emang Allah jadikan ini sebagai tempat-tempat sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada alasan kita untuk meninggalkan sholat. Makanya nanti ketika kita pada ninggalin sholat nih, ya Allah, habis kita dihujah sama siapa aja. Ini aja udah ada, wa ju'ilat liyar ardu masjidan wa tuhar. Allah jadikan bumi ini sebagai masjidnya Allah dan suci. Suci. Jangan pakai ada alasan, saat saya lagi di kebun, saat saya lagi nyawah, nggak ada alasan buat ninggalin sholat. Iya, saat saya lagi begini-gini, nggak ada alasan. Apalagi kalau alasan saat saya lagi berantem mulu sama suami saya, malas banget sholat, ya habis kita digedingin malaikat. Sayang Bu, kita bayangin satu waktu ninggalin sholat 500 tahun hukumannya. Kalau 1000 tahun di dunia, di sana baru 1 hari, ya Allah, habis kita dikemplangin aja malaikat. Lah malaikat nanya kita bengis Bu. Ustaz emang ini dia, gue lagi tunggu-tunggu aja nih. Ya udah masuk juga nih bocah. Ya Allah, jangan, kita lagi ditungguin sama malaikat. Hakikat orang hidup itu cuma nungguin. Nanti suatu saat kita bakalan ditanya sama malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dapat giliran kita. Wa ju'ilat ummati khairal umam, dan aku jadikan umat Nabi besar Muhammad sebaik-baiknya umat. Nih kita udah sebaik-baiknya umat nih. Ya Allah, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Imran ayat 110, kata Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Tuh. Kalian adalah sebaik-baiknya umat. Kita udah dijadikan udah paling baik batang nih umat. Beda sama umat-umat terdahulu. Maka ketika kita sudah dijadikan, dilahirkan sebagai sebaik-baiknya umat, kita disuruh, diperintahkan sama Allah agar senantiasa menyuruh orang dengan kebaikan. Gitu. Kalau nyuruh orang itu dengan kebaikan. Ud'u ilas sabili bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajak teman-teman kita dengan baik dan dengan hikmah dan dengan nasihat-nasihat yang baik. Begitu Allah minta. Dan cegah kemunkaran. Tuh Allah pengennya kayak gitu. Cegah kemunkaran. Kalau ada orang depan rumah kita nih, pertama main gaple, main remi,
Kalau cuman buat nungguin waktu subuh mah kagak ngapa-ngapa kali. Kadang-kadang main remi pakai duit. Tuh cegah yang kayak gitu. Ini kita kadang-kadang kita kasih kopi. Ya lama dia. Iya. Jangan yang kayak gitu, cegah pelan-pelan aja. Kalau ada teman kita nih masih sering banget pakai minuman udah tua gitu. Ya Allah, kadang-kadang kita lihat itu botol lehernya pada kecil banget, habis dicekekin mulu jadi kecil dia. Kita nasihatin pelan-pelan, jangan, udah tua kita. Yang muda aja kalau begitu mah kita nasihatin, apalagi yang tua. Kadang-kadang kita dinasehatin sama orang kagak kena. Emang apa sih? Yang judi gua, gitu alasannya. Pakai duit gua, gitu. Yang jinah gua, pakai duit gua. Urusan enak sama kagak enak, urusan gua, begitu kata dia. Iya. Kadang-kadang ada orang yang begitu ya. Ada orang begitu. Emang kadang-kadang kita begitu. Bilangin lagi sama dia, iya emang yang judi lo, yang jinah lo, pakai duit lo, gua tahu. Tapi kalau judi, jinah, minum-minuman keras itu maksiat. Kalau maksiat nanti Allah murka. Kalau Allah murka, turun gempa bumi, yang mampus bukan lu doang. Gua juga ngikut, begitu. Bilangin lah. Lo coba kalau Allah udah utus makhluknya. Angin kan makhluk bu ya, ya kan? Gunung makhluk kagak? Makhluk. Air laut makhluk kagak? Setiap makhluk ada yang nyipta, yang nyiptain siapa? Yang nyiptain Allah. Kalau Allah udah bilang ngin, lo pergi no ke kampung Salak Bawah, orang lagi pada begono aja no, lo gulung semuanya. Yang baik kena nggak? Kena. Ustadz Bukhari kena nggak? Lah kena. Kalau kata begini-gini juga susah. Lah sekarang lo bu, angin puting beliung aja begitu kan. Kalau putingnya doang enak. Kalau beliungnya, ya Allah. Itu kita bayangin, muter bu, ngabisin orang. Tsunami di Aceh bagaimana kagak dahsyat itu? 2004, ya kan? Ya Allah, tsunami itu bu, pergi bawain air, bukan? Dia pergi pakai air tuh, habis orang digulung. Balik lagi ke laut, bawain mobil pada nyangkut di mana aja. Ada yang kira-kira terselamatkan? Enggak. Kalau ada orang alim di situ kena juga. Makanya ini kita udah sebagai kuntum khaira ummati ukhrijat linnas. Kita udah dijadikan sebaik-baiknya umat baginda Nabi. Makanya kalau kita udah dijadikan sebagai umat Nabi, kita ajak teman kita dengan kebaikan, cegah kemungkaran. Idza ra'a munkaron falyughayyir biyadi. Kalau kamu melihat satu kemungkaran, rubah dengan tangan, dengan kekuasaan. Kalau kita punya kekuasaan, kita rubah. RW tuh, dia punya kekuasaan. Presiden punya kekuasaan tuh namanya. Kalau emang kita tenaga kita kuat, mengapa kalau dia ngelawan? Begitu, biadi. Wal yughayyir biyadi. Fa illam yastati fabilisani. Kalau kita dengan kekuasaan juga kagak mampu nih, nasehatin. Fabilisani. Ya kan? Nasehatin orang pelan-pelan, nasehatin orang begitu. Jangan kalau ada orang mabuk kita nasehatinnya belagu banget, mentang-mentang ustad. Lu tahu nggak? Gua ustad di sini. Lu mabuk-mabukan di sini, neraka lu. Gua udah neraka aja orang. Ustad juga belum tentu masuk surga. Ya kan? Kalau emang kagak bisa dengan lisan, fabi qalbi, setidaknya dengan hati. Jangan sampai kita terjerumus dengan seperti dia. Kalau udah dengan hati, maka itu selemah-lemahnya iman kita begitu. Makanya kita di sini sebagai kuntum khaira ummati wa ju'ilat ummati khairal umam. Allah jadikan kita umatku sebaik-baiknya umat. Wa u'titu syafa'ah, dan aku adalah pemberi syafaat, kata Nabi.
Jadi Nabi nanti yang memberikan syafaat. Ketika Nabi-Nabi yang lain tidak mampu memberikan syafaat kepada umatnya, maka Nabi besar Muhammad SAW yang akan memberikan syafaat. Ya Allah, enak banget Bu. Nanti kita tuh kalau mandang wajah Nabi Bu, ya Allah kagak berasa tuh nikmat, enak banget, adem banget. Kayak kita dulu mandang suami kita lagi belum nikah, kayaknya kalau dia datang adem banget, nggak bawa apa-apa, padahal orang kita cinta, ya kan? Sama begitu juga Nabi nanti kalau umatnya cinta sama Nabi, Nabi cinta tuh, ya Allah dikenalin nih. Nanti Nabi mengenalin umatnya, berapa banyak umatnya ketika di dunia membaca salawat kepadanya. Ya Allah, Nabi senyum Bu, ya Allah. Kita makali ya Allah mimpi Nabi aja susah buat ya, jangan makin mimpi Nabi dah. Orang tua kita nih yang udah ninggal kadang-kadang susah buat pengen mimpiin dia. Emang Allah belum jawab tuh kayak gitu. Guru-guru kita dah. Emang kadang-kadang kita punya hati begitu, delete. Jadi susah kita, makanya hati bersihin. Banyakin baca sholawat, pegang aja tasbih nih. Sholawat sama Nabi, riya aja dapat pahala. Ria nih dapat teman kita gini-gini tasbih nih. Iya, cuman kita kadang-kadang kalau begitu ya lu udah lama nih begitu paling kan. Itu riaknya aja. Ibadah yang riak dapat pahala cuman sholawat Nabi. Kalau ibadah-ibadah yang lain riak ya habis bures pahala kita. Sholat makanya kita lagu-laguin biar katanya khusyuk. Habis bures Bu pahala kita. Zakat maka kita belagu-belaguin, ini gue ngundang anak yatim tuh 700. Waduh, pengen masuk kamera kan gitu, pakai TV biar habis burus kagak ada nilainya begitu. Tapi kalau sholawat Bu, ibu pegang tasbih, ada tukang sayur gitu-gituin aja tuh maksudnya. Emang bener ini sholawat doang yang dapat, yang ketika ria dapat pahala yang luar biasa. Wa kana nabi yub'atsu ila qaumihi khassah, dan Nabi nanti dikhususkan, dibangkitkan bagi kaum yang khusus. Terus wa bu'istu ilan nasi 'amah, dan dibangkitkan untuk seluruh manusia dari Nabi Adam alaihissalam sampai kita hari kiamat. Apa yang diharapkan? Syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Bu, baca sholawat ya. Bu, baca sholawat ya. Ibu dalam kondisi apa aja udah baca sholawat aja. Iya, kalau lagi banyak kita problematika kehidupan, sholawat aja Bu dalam hati. Nggak pakai tasbih kagak apa-apa, pakai tasbih nggak apa-apa. Sekarang udah enak, yang penting kalau hati kita udah sering sholawat, ya Allah Bu, gampang kita mau ngapa-ngapain juga gampang ibadah. Ibu nih kalau malam-malam gak bisa tidur, baca sholawat, insya Allah subuhnya kagak kesiangan. Baca sholawat aja, mau nyuci sholawat. Sebab Nabi doang yang dikasih keistimewaan luar biasa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kajian kita pada kesempatan subuh yang berkah ini ada manfaatnya. Saya bukan ngajarin ya Bu, kita muzakaroh aja. Kalau saya ngajarin saya orang alim, bukan, saya nggak bisa apa-apa. Tapi ketika kita muzakaroh begini kan setidaknya kita itikaf ya di dalam masjid ya. Mudah-mudahan tidaklah kita keluar di tempat ini kecuali dosa-dosa kita sudah diampunin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya akuin kebodohan saya luar biasa, tapi ketika kita ada semangat seperti ini, maka timbul muzakaroh kita untuk menghidupkan ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ala hazihi niyya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.